Video ini saya khususkan buat tuan dan puan Sobat Historia yang berusaha buat goreng-goreng video Dewi Soekarno yang katanya keceplosan soal G30 SPKI. Kalau memang seperti itu pandangan tuan dan puan, maka jangan pakai video itu karena isinya malah bertentangan. Simak di sini ya. Waktu gerakan 30S, saya hitung dari tempat tidur, kalau ada apa-apa, berapa menit saya bisa lari ke belakang, sampai ke lari halaman dan ke sungai. Ya. Itu rencana ibu? Rencana ibu seandainya terjadi sesuatu? Gitu. Saya ada di sini, Bapak juga ada di sini. Emang ibu perkirakan akan ada apa? Oh, ini boleh saya kesana? Ini silakan. pesawat Jepang mana ya? Sebelah sana, Sureng. Video ini yang kemudian dijadikan pembenaran kalau Soekarno sudah tahu, terlibat, bahkan mendukung. Itu yang terparah, bahkan jadi dalang G30 SPKI. Mari kita uji. Pertanyaan pertama. Dari omongan Dewi, jelas dia ketakutan. Aneh kan? Apa yang bikin istri Paduka yang mulia, pemimpin besar revolusi sampai ketakutan setengah mati? Ketakutan Dewi Soekarno itu menggambarkan kalau saat itu ada gerakan yang gak bisa dikendalikan oleh Soekarno. Karena kalau Dewi Soekarno sampai tersangkut paut, berarti kekuasaan Soekarno sudah impoten dong. Jadi yang ditakutkan oleh Dewi Soekarno ini jelas sesuatu yang gak bisa dikendalikan oleh Soekarno. Ini bisa digarisbawahi, ini poin utamanya. Pertanyaan kedua, siapa yang bikin Dewi Soekarno takut? Tuan dan puan Sobat Historia, mungkin ada yang bilang Soekarno itu dalam gestok. Dan Dewi Soekarno takut sama pasukan yang habis membunuh 6 jenderal ini. Pandangan saya, ini gak masuk nalar. Gak sesuai dengan akal sehat. Gak bisa diterima oleh logika. Lah, kalau Soekarno memang dalangnya, kalau Soekarno memang biang daripada G30 SPKI atau gestok, artinya semua dalam kendali Soekarno dong. Terus, ngapain juga Dewi Soekarno sampai takut setengah mati? Jadi asumsi ini patah ya. Sekarang mari kita masuk ke pembenaran yang kedua. PKI bunuh jenderal dan Dewi Soekarno pikir target berikutnya adalah Soekarno. Oke, ini bisa jadi. Tapi ada satu hal di sini yang perlu kita omongin lebih dalam. Karena itu artinya adalah sesuatu yang lagi-lagi nggak bisa dikendalikan oleh Soekarno. Dan kalau ini yang dimajukan, berarti Soekarno bukan dalangnya dong. Masa dalang mau dibunuh sama wayangnya? Jadi asumsi ini sekali lagi batal. Kalau memang maksud kamu pengen bilang Soekarno dalang dari gestok. Kemungkinan yang ketiga, dan ini persepsi saya ya, Dewi Soekarno takut didatangi oleh pasukan Dewan Jenderal yang mengkudeta Soekarno. Gimana ceritanya? Nah, akhir September itu, 1965 itu, kan suasananya lagi panas banget tuh. Apalagi pas ada pengerahan pasukan besar-besaran ke Jakarta yang katanya buat dipakai pada HUT TNI 5 Oktober nanti. Terus isu kudeta Dewan Jenderal ini kapan? Gak ada yang tahu dan gak jelas. Tapi orang-orang kemudian berpikir momen terdekat ya pas peringatan hari TNI 5 Oktober itu. Dan menurut isu itu, Dewan Jenderal ini komandannya Ahmad Yani yang katanya terpapar CIA pas tugas belajar di Amerika Serikat. Lalu mungkin ada tuan dan puan Sobat Historia yang nanya, dari mana isu Dewan Jenderal ini berembus? Nah, kalau kamu baca bukunya Aidan Kusumaningrum, judulnya itu Gerakan Makar 30 SPKI, dia itu nulis di sana. Kalau isu Dewan Jenderal ini yang akan mengkudeta Soekarno ini diembuskan oleh PKI. Tepatnya DN Aidit
Lalu kemudian digoreng-goreng lagi sama Sam Kamaruzzaman, Biro Khusus PKI, dan Subandrio, Wakil Perdana Menteri waktu itu. Subandrio juga menjabat sebagai Ketua Badan Pusat Intelijen waktu itu ya. Tapi kan Soekarno nggak mau percaya 100%. Makanya pas tanggal 30 September itu dia minta sejumlah orang kepercayaannya buat menyelidiki Dewan Jenderal. Nah, orang kepercayaannya Soekarno itu diantaranya adalah Umar Dhani sama Den Aidit. Dan kalau ternyata memang isu itu benar, yang akan dilakukan oleh Soekarno adalah, respon Soekarno adalah yang paling tinggi, mau geser Ahmad Yani selaku Menteri Panglima Angkatan Darat. Kalau sekarang namanya Kasat. Jadi bukan perintah, bukan instruksi buat melakukan yang namanya coup, apalagi pembunuhan Dewan Jenderal. Nah, Dewi Soekarno ini mungkin sedikit banyak tahu isu Dewan Jenderal ini. Makanya dia menerima sesuatu yang mungkin datang itu bukan sebagai tamu, tapi sebagai malaikat maut. Terus apa poinnya? Poinnya adalah begini. Kalau Tuan dan Puan, Sobat Historia, mau menjadikan video keceplosannya Dewi Soekarno itu buat bilang Soekarno dalang Gestok, Soekarno dalang G30 SPKI, Soekarno itu biang dari Gestapo, ini gagal nalar, gak nyambung. Karena dari tiga hal tadi justru itu malah menjadi sesuatu yang mematahkan tuduhan-tuduhan tersebut. Ini opini dari saya. Kalau Tuan dan Puan Sobat Historia nggak sepakat, silakan bantah. Tulis saja di kolom komentar. Nanti saya coba jawab. Kita diskusi dengan baik ya. Sama juga punya pandangan yang beda. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf. Salam malam.